barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menyempatkan diri untuk melakukan berbagai kajian semakin melembutkan hati kita untuk timbul ya rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga timbul rasa khauf, rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin memperbaiki dan menyiapkan bekal kita ya untuk kepulangan kita nanti, dan untuk bekal kita di yaumil akhir. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu itu ya buku namanya terapi menundukkan hawa nafsu. Nah, ini ada salah satu buku yang luar biasa ya, bahwa bagaimana nafsu itu menguasai diri kita ya. Diawali dari hawa nafsu menurut Quran dan hadis misalnya. Kemudian di antara khas nafsu itu bagaimana nanti ya, misalnya hawa nafsu adalah penggerak terkuat jiwa manusia. Kemudian hawa nafsu juga yang merusak gitu ya, bisa menutup pintu hati, bisa menutup hidayah yang Allah akan kasih. Dengan hawa nafsu bisa menghalangi ya dari jalan Allah. Kemudian nafsu itu penyakit, nafsu itu adalah bisa menjadi awal nestapa untuk manusia ya, bahwa nafsu itu adalah kendaraan fitnah, nafsu itu adalah musuh manusia, dan nafsu itu mematikan akal. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya ya, bahwa bagaimana seseorang akan diperbudak oleh hawa nafsunya gitu ya. Di sini kita akan lihat sampai terapinya ya, kalau mungkin ada waktunya, bagaimana terapi hawa nafsu, dan juga bagaimana peran akal ya untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini ada 3 peran akal untuk makrifat, kemudian ketaatan kepada Allah, sabar gitu ya, bahwa nasib kita sebagai manusia ditentukan oleh pertarungan antara yang menang itu apakah akal kita atau nafsu kita. Nah, kemudian ada prajurit-prajuritnya ya. Nah, di sini bagaimana riwayat-riwayat tentang hal ini. Nah, kemudian langsung saja ya kita di pembahasan berikutnya. Nah, bahwa di sini kita bisa melihat nafsu itu ya dalam di buku ini sebentar. Nah, hawa nafsu ya dalam perspektif Quran dan hadis itu seperti apa. Kalau dalam hadis ya di sini banyak sekali, bahwa hadisnya adalah di sini ya, bahwa wa yaqulullah azza wa jalla, bahwa Allah berfirman, demi kemuliaanku ya, wa bi'izzati, demi kebesaranku, keagungan dan keperkasaanku, nurku, ketinggianku dan ketinggian tempatku, tidak ada seorang hamba yang mengutamakan keinginannya, nafsunya di atas keinginanku, melainkan aku kacaukan urusannya. Jadi barang siapa yang hamba mengutamakan keinginannya ya, maka kata Allah, aku akan kacaukan urusannya, aku akan kaburkan dunia dan aku sibukkan hatinya dengan dunia, serta tidak aku berikan kecuali yang dunia yang telah kutakar untuknya, demi kemuliaanku, kebesaranku, keagunganku, kebesaranku, nurku, ketinggianku dan ketinggian tempatku. Nah, tak seorang hamba pun yang mengutamakan keinginanku di atas keinginan nafsunya, melainkan aku suruh malaikat untuk menjaganya, langit dan bumi menjamin rezekinya dan menguntungkan setiap perdagangan yang dilakukannya, serta dunia akan datang dan selalu berpihak padanya. Itu jadi hadis tadi sangat populer ya, bahwa di sini diriwayatkan dari beberapa jalur ya, dan sahih gitu ya. Nah, bahwa dari hadis tadi ada beberapa bagian yang kita pahami ya. Yang pertama adalah definisi nafsu atau al-hawa, kemudian sifat-sifatnya, metode terapi dan penjinakannya. Nah, ini nanti akan menjadi pengantar ya dari kajian. Jadi
hawa nafsu dalam Quran dan hadis, kemudian tugas akal, kita punya dikasih akal sama Allah dalam mengendalikan hawa nafsu, dan telah kritis bala tentara akal dan kejahilan. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya atas perintah Allah. Nah, ini oleh beliau dibagi menjadi 4 orang yang mengutamakan hawa nafsu, perbandingan dunia dan akhirat, kemudian telah analisis terhadap dunia dan akhirat. Kemudian dari hadis tadi, yang ketiga adalah seputar orang yang mengutamakan keinginan Allah atas dirinya. Ini sebaliknya ya, bagaimana orang yang mengutamakan keinginan Allah. Diawali dari definisi dulu ya hawa nafsu dalam Quran dan hadis, bahwa hawa nafsu itu adalah istilah keislaman yang digunakan dalam Quran dan Sunnah, menjadi istilah khas budaya Islam ya. Nah, bahwa kita sering misalnya ini dalam Al-Quran surah Al-Furqan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Nah, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu kamu dapat menjadi pemelihara atasnya. Nah, jadi banyak ya tentang bagaimana. Nah, di sini di surah An-Nazi'at ya, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Orang-orang yang takut akan kebesaran Allah ya, menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya tempat surga baginya. Nah, ini digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran ya, orang yang betul-betul menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah menyampaikan bahwa inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, atas kalian adalah isnani, 2 perkara. Yang pertama adalah itba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, watulul amal, dan angan-angan yang panjang. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib sangat mengkhawatirkan ya kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu mengikuti hawa nafsu dan tulul amal yaitu panjang angan-angan. Kemudian juga di yang lain ya, bahwa hadis melalui Imam Shadiq bahwa ihdaru, waspadalah, ahwa akum, terhadap hawa nafsu kalian, kama tahdarun, sebagaimana kalian waspada, a'da akum, terhadap musuh kalian. Falaisa syai'un, tidak ada sesuatu yang a'da li rajul min ittabi ahwaihim wa hasaidi alsinatihim. Diwaspada terhadap hawa nafsu sebagaimana kalian waspada terhadap musuh. Tiada ada lebih yang pantang bagi manusia daripada mengikuti hawa nafsu dan ketergelinciran lidah yang tidak terulang. Nah, ini ya, jadi yang senantiasa mencelakakan kita sebagai manusia itu adalah tadi bahwa ittiba ahwaihim ya, mengikuti hawa nafsu syahwat, nafsu berbagai hal ya, nafsu dunia, wa hasaidi alsinatihim, dan tergelincirnya lidah yang tidak berulang. Kemudian Imam Shadiq juga menyampaikan bahwa la tada', jangan kalian biarkan an-nafsa ya, jiwa kalian, wa hawaha, bersanding bersama nafsu, fa inna hawaha, karena sesungguhnya nafsu itu raddaha, membawa kehinaan bagi jiwa kalian. Nah, jadi banyak sekali ayat ataupun hadis atau perkataan ulama yang hati-hati dengan hawa nafsu kita, hati-hati dengan tulul amal ya, panjang angan-angan kita, hati-hati dengan lisan kita ya tadi. Nah, bahwa di sini ada 6 sumber dalam jiwa manusia ya, bahwa untuk mengenal posisi hawa nafsu dalam jiwa dan perannya dalam kehidupan manusia, bahwa Allah sudah melengkapi ya dengan berbagai sumber gerak. Misalnya di sini manusia ya, ternyata ada 6 sumber penting yang paling utama adalah hawa nafsu sebagai berikut. Yang pertama adalah fitrah ya, bahwa alhamdulillah ya, telah dilengkapi dengan kecenderungan hasrat untuk mengenal Allah, meraih keutamaan akhlak. Ini fitrah kita kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu, maka
kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi, bahwa kita itu fitrah kita itu cenderung kepada hal-hal baik sebetulnya. Kalau dalam hati kita, fitrah kita yang paling muncul bahwa fitrah kita adalah setia, fitrah kita menjaga iffah harga diri, fitrah kita itu adalah belas kasih, fitrah kita itu adalah murah hati gitu ya. Nah, kemudian selain fitrah juga ada akal ya, bahwa akal itu adalah titik pembeda. Manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana ini adalah dengan akal. Kemudian ada iradah. Nah, iradah itu adalah pusat keputusan yang menjamin kebebasan manusia dalam mengemukakan serta membenarkan bahwa manusia itu punya kehendak gitu. Jadi bahwa manusia itu secara fitrahnya manusia baik ya. Kemudian manusia dikasih akal baik dan buruk, bisa membedakan, tetapi manusia juga punya iradah, punya keinginan gitu ya, berkehendak gitu ya, mana yang akan dipilih, hal baik atau hal buruk. Kemudian ada domir juga sebagai mahkamah ya dalam jiwa kita, bertugas untuk mengadili, mengecam, melakukan penekanan terhadap manusia untuk menyeimbangkan perilakunya. Kan kadang kita misalnya sal domiroka, tanya hati nurani. Sebetulnya hati nurani kita itu bersih ya, inginnya itu hal-hal yang baik, tetapi karena hawa nafsu kita misalnya, kita memilih sesuatu yang ketika memutuskan sesuatu ya, saldo mirok, tanya hati nurani kita itu keinginannya seperti apa gitu, karena tidak pernah, hati nurani itu tidak akan pernah berbohong ya. Jadi yang ini benar atau enggak, misalnya ini positif atau negatif, ini harus saya lakukan atau tidak, ketika memilih beberapa pilihan gitu ya, saldo mirok, tanya hati nurani. Kemudian dalam diri kita juga ada qalbun, ada fuad, ada sodrun ya, merupakan jendela lain bagi kesadaran dan pengetahuan bahwa bagaimana qalbun ya, hati, fuad, sodr itu berfungsi dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam adalah al-hawa, yaitu kumpulan berbagai nafsu, keinginan untuk memenuhi secara intensif ya. Kalau terpenuhi, ia merasakan nikmat, misalnya nafsu terhadap hasrat seksual, nafsu terhadap makan, nafsu terhadap menguasai harta benda. Nah, ini adalah nafsu-nafsu yang keinginan untuk bagaimana memenuhi ya berbagai kenikmatan dunia yang selalu menggoda manusia. Nah, ini adalah 6 sumber penting bagi gerak dan kesadaran manusia yang sudah Allah kasih ya. Ada 6 potensi dalam diri kita. Apakah yang kuat itu apanya gitu ya, apakah kita mampu menjaga fitrah, apakah kita mampu menjaga akal kita yang bisa membedakan mana baik buruk, dan kita juga ada iradah, ada keinginan ya, kemudian ada dhamir yang senantiasa jujur ya, ketika kita saldo miro, katanya hati nurani. Kemudian ada qalbun, ada fuad, ada sodrun ya, kemudian ada hawa nafsu. Nah ini, bahwa sumber-sumber itu memberikan gambaran bahwa dalam psikologi Islam ini ya, ini dikaji, diobservasi. Nah, bahwa bagaimana, seperti apa nanti di sini kita akan lihat ya. Nah, kemudian kekhasan nafsu itu sendiri, dan untuk melihat peran positif dan negatif hawa nafsu ya, nah bisa kita lihat di sini paparannya. Watak-watak terpenting hawa nafsu itu ya, melalui teks-teks Islam. Nah, disampaikan bahwa yang pertama adalah nafsu itu punya watak ekspansif hawa nafsu ya, bahwa ciri hawa nafsu yang paling menonjol adalah ekspansif dan meluas. Jadi hawa nafsu itu memiliki derajat pemuasan yang berbeda-beda ya, tuntutan yang berbeda-beda. Sebagian syahwat ada yang memiliki tuntutan untuk permintaan yang mutlak, sehingga harus dipuaskan gitu ya. Nah, di sini bahwa nafsu itu memiliki sifat ekspansif yang sukar dipuaskan gitu ya, dan batas-batas yang masuk akal. Nah, di sini diantaranya dalam kaitannya dengan sifat biasa, Rasulullah bersabda bahwa laukana ibni Adam, sekiranya anak Adam ya, bahwa wadin, dia punya sebuah lembah, min malin ya, sebuah lembah dari hartanya ya, dari emas. Nah, labtagha ilaihi sanian, jadi
ini watak nafsu itu yang pertama ketika anak Adam punya sebuah lembah emasnya, niscaya dia akan minta lagi, nggak puas-puas gitu nafsu itu ya. La betaqo ilaihi sanian, pasti dia akan minta lagi. Laukana lahu wadian, kemudian sekiranya dia punya lembah ya, 2 lembah emas, minta lagi pasti ya, dia akan labtaqo lahuma salisan, pasti minta lagi gitu ya. Kemudian di sini memang jadi anak Adam itu ketika dikasih sebuah lembah emas pasti minta lagi satu lagi, udah dikasih 2 lembah emas pasti dia akan minta lagi lembah yang ketiga. Pokoknya tidak akan puas kantung mulut seseorang kecuali jika sudah penuh dengan tanah. Bahwa wala yamla'u jawfu ibni Adam illat turab, kecuali jika sudah penuh dengan tanah. Nah ini jadi itulah hawa nafsu manusia yang senantiasa ekspansi gitu ya. Dalam redaksi hadis yang agak beda, Rasulullah menyampaikan bahwa sekiranya anak cucu Adam punya 2 lembah emas, ya laukan alibni Adam wadiyani min zahabin labatagha wara'ahuma salisan, pasti dia masih berhasrat pada lembah yang ketiga. Nah itulah nafsu ya, bahwa sangat ekspansif gitu ya. Nah di sini ada salah satu hadis juga ya, seseorang mengeluh pada Abdillah ya, Imam Ja'far As-Shadiq, tentang permohonannya yang selalu terkabul, tapi dia tidak pernah puas gitu ya. Kepada imam dia merengek sembari berkata, ajarilah aku sesuatu yang berguna bagi diriku. Abdullah berkata, jika sesuatu yang mencukupimu itu memuaskanmu, maka yang paling remeh dari dunia akan memuaskanmu. Jika sesuatu yang mencukupimu itu tidak memuaskanmu, maka segala apa yang di dunia tidak akan pernah memuaskanmu. Jadi memang seperti itulah karakteristik nafsu ya, bahwa terapinya dari Abdullah, jika sesuatu itu mencukupimu, itu memuaskanmu, maka hal yang paling remeh di dunia akan memuaskanmu gitu ya. Tetapi sesuatu yang mencukupimu tetapi tidak pernah memuaskanmu, maka apapun yang ada di dunia tidak akan pernah merasa puas. Nah itulah ya watak nafsu. Nah di sini kita banyak diingatkan, wahai anak Adam, jika kamu ingin sesuatu yang mencukupimu dari dunia, maka sesungguhnya yang paling kecil sedikit darinya akan mencukupimu. Sebaliknya jika kamu ingin sesuatu yang tidak akan mencukupimu atau sesuatu yang memuaskanmu, maka segala apa yang terdapat di dalamnya tidak akan mencukupimu. Nah di sini ya, bahwa banyak sekali ya hawa nafsu itu punya sifat ekspansif yang berlebihan, tidak mengenal batas ya. Di usia senja ada sebagian nafsu yang menurun, sementara sebagian lain justru menunjukkan kerakusan gitu ya. Nah inilah karakteristik dari nafsu ya dalam hadis. Nah disampaikan seperti kita tidak akan pernah puas-puas. Kemudian yang kedua adalah daya gerak dan desak yang dahsyat pada nafsu. Jadi memang nafsu itu adalah faktor terkuat yang akan menggerakkan manusia. Di sini buktinya ya, sejarah peradaban jahiliyah mencakup di sini sudah disampaikan bahwa bila kita mengesampingkan peran marginal fitrah, dhamir dan akal dalam membentuk peradaban jahiliyah, maka hawa nafsu adalah faktor paling menentukan bangunan peradaban tersebut. Baik dalam suasana perang atau damai, dalam aspek ekonomi, pengetahuan, kriminal, hawa nafsu itu menduduki posisi paling sentral di dalamnya. Nah ini ya contohnya diriwayatkan bahwa Inna Zaid, sesungguhnya Zaid bin Sauhan bertanya kepada Amirul Mukminin Ali, penguasa manakah yang paling digdaya gitu ya. Ayu sultan aghlab wa aqwa, bahwa penguasa mana yang paling digdaya ya, yang paling kuat. Kemudian qala al-hawa, Imam Ali menjawab adalah hawa nafsu. Nah jadi bahwa dengan ungkapan yang sangat luar biasa ya, Quran bercerita tentang istri Aziz yaitu Raja Mesir, menunjukkan betapa kuatnya peranan hawa nafsu dalam kehidupan manusia. Bahwa dalam surah Yusuf disampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsal ammarah bisu illa ma rahima rabbi. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, pasti menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, Nabi Yusuf saat itu hampir saja terjadi ya dengan Siti Zulaikha, kalau tidak ada burhan ya, tidak ada dari Allah ya, maka
beliau menyampaikan bahwa inna nafsal amaratum bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu pasti menyuruh kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Amirul Mukminin menyampaikan bahwa al-khotoya, dosa-dosa syahwat ya, al-khotoya, dosa-dosa syahwat itu khailun, seperti kuda liar yang terlepas ya dari kendalinya. Ia akan dengan kencang melarikan penunggangnya ke neraka gitu ya. Bahwa di sini ya, bahwa langsung itu akan dengan kencang melarikan ke neraka. Tapi bahwa sesungguhnya takwa adalah kendaraan yang patuh. Penunggangnya dengan santai dapat memegang kendali, dia akan membawanya ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan ya di sini bahwa syahwat gitu ya, yang seperti kuda liar yang lepas dari kendali ya, akan membawa penunggangnya ke neraka. Dan sesungguhnya kan ada fujur, ada takwa ya. Fujur ada dosa atau syahwat itu bagaimana akan membawa ya, melarikan penunggangnya ke neraka. Dan takwa ya, ketakwaan itu mudah-mudahan ya kita termasuk yang takwa ya. Di sini hamila 'alaiha ahluha wa'utu azimatiha ya, bahwa akan membawanya fa'uradathum al-jannah, akan membawa ke surga. Nah, di sini intinya bahwa si penunggang itu ya bisa memegang dan memainkan tali kekang, akan membawa pemiliknya kemana saja ya, tak tentu arah. Nah, itulah hawa nafsu syahwat yang akan membawa pelakunya ia tidak bisa menguasainya dan tidak mampu mengarahkan gitu ya. Sebaliknya takwa, ia selalu membantu manusia bagaimana menguasai hawa nafsu, bagaimana dengan takwa membimbing dan mengarahkan jiwa kita ke surganya Allah. Nah, kemudian bahwa tuntutan hawa nafsu itu akan berlipat ganda jika dipuaskan. Jadi sekali dipuaskan itu terus tuntutannya ya, bahwa sifat hawa nafsu itu adalah lebih menuntut dan memaksa. Jadi setiap kali dikabulkan, nah maka sifat ini sangat bertolak belakang dengan sifat yang melemah. Nah, kalau hawa nafsu itu langsung desakannya itu hawa nafsu itu terus gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pemenuhan tuntutan hawa nafsu secara mutlak yang akan menambah girah dan paksaan tuntutannya. Sebaliknya, pemenuhan tuntutan dibatasi ketentuan syariat, maka ia akan cepat merasa puas. Nah, makanya raddu syahwat, menolak syahwat, berarti memuaskannya gitu ya, aqdalaha. Sedangkan memenuhinya akan menguatkannya. Wa qadauha asyadulaha. Jadi menolak syahwat di sini memenuhi, maksudnya adalah memenuhi tuntutannya dengan cara yang terkendali gitu ya. Adapun maksud kata memenuhinya adalah memenuhi tuntutannya dengan tanpa batas. Nah kemudian ketika memenuhi tuntutan hawa nafsu secara mutlak ya, sehingga menyebabkan kelemahan sistem kontrolnya terhadap hawa nafsu, sehingga seluruh kehendak, keinginan ya semuanya terbelenggu. Pada harinya ia akan menjadi budak dari hawa nafsunya. Sebaliknya, memenuhi tuntutan hawa nafsu secara terbatas, misalnya terkendali, lebih mendukung manusia untuk menguasai dan menundukkan hawa nafsu. Nah, di sini Al-Baqir menyampaikan bahwa orang yang rakus ya, masalul haris, orang yang rakus itu ala dunya, terhadap dunia, kamasali dudil qazzi ya, seperti ulat sutra. Kulama izdadat minal qazzi ala nafsiha lafakana ab'ad lahu minal khuruj hatta tamut. Jadi orang yang rakus terhadap dunia itu seperti ulat sutra, kian bertambah banyak sutranya, kian jauh kemungkinan untuk bisa keluar dari sarangnya, sampai akhirnya dia mati terjerat sutranya sendiri gitu ya. Ketika ditundukkan dengan hawa nafsu, dia dibatkan seperti ulat sutra ya, terus bertambah banyak ulat sutranya, jadi tidak bisa keluar dari sarang itu gitu, terus terjerembab kepada dosa, terus terjerembab kepada ya kita yang itu ya, mengitukan hawa nafsu. Nah, makanya bagaimana akal kita harus menguasai nafsu ya. Nah, bahwa akal manusia, kita dikasih akal sama Allah, mengatur, mengarahkan ya, bagaimana memperkuat akal ini ya, peranan akal gitu ya, jangan sampai lemah ya, sehingga hawa nafsu yang membawanya. Jadi bagaimana akal kita bisa memerintah, bisa melarang ya, bahwa hawa nafsu ini sehingga tidak terus kita terbawa dengan hawa nafsu. Bahwa linufus, jiwa itu
min khawatir ya, tempat bisikan-bisikan lil hawa nafsu, wal ukul, sedangkan akal berperan untuk menolak ya, yajzuru minhuma, yajzuru minha, jadi untuk menolak atau meredam. Nah, jadi linufus, jiwa kita itu khawatir lil hawa ya, banyak bisikan hawa nafsu, dan akal kita harus diperankan untuk menolak dan meredamnya gitu ya. Bahwa menurut Imam Ali di dalam hati itu ada hasutan-hasutan kesehatan, hasutan-hasutan jahat, ada yuwaswisu ya, dan akal. Nah, akal berupaya untuk menyingkirkan mereka. Jadi maksud dari kedua perkataan Imam Ali itu adalah bahwa hawa nafsu bersemayam dalam jiwa manusia hanya untuk menimbulkan bisikan jelek. Sebaliknya akal tampil sebagai penguasa yang berhak menghukumi, menolak, dan mencegah. Bahwa mudah-mudahan yang di kita ya, yang berperan dalam jiwa kita itu adalah al-aqlul kamil, akal yang sempurna adalah qahirun litob isu, yang mampu mengusir tabiat jelek dalam jiwa. Jadi meski tabiat dan akhlak manusia sudah diperdaya oleh nafsu, tetapi akal masih tetap dalam posisi yang kokoh, punya kekuasaan ya, bahwa ini. Nah, di sini yang akan dirinci ya oleh penulis. Dan bahwa manusia itu memang gabungan dari akal dan nafsu gitu ya. Jadi dari pembahasan yang di atas, bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa meskipun hawa nafsu itu punya daya yang sangat kuat dan berperan aktif ya dalam kehidupan manusia, tetapi kehendak manusia untuk menyempurnakan, mematangkan, menonjolkan peran akal itu tidak akan pernah terampas ya di sini. Bahwa manusia intinya selalu berada dalam situasi yang tarik menarik ya, fluktuatif gitu ya, misalnya tergantung manusianya itu sendiri gitu, bagaimana memfungsikan akal dalam kehidupannya. Nah, bahwa manusia itu beda sekali dengan binatang ya. Kalau binatang tidak punya akal yang bisa mengatur dunianya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, bagaimana mengemudikan hawa nafsu, bahwa jangan sampai ya tunduk terhadap hawa nafsu. Nah, di sini diantaranya ada Imam Ali menyampaikan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah sudah menganugerahkan akal ya, aklan bila syahwatin, Allah sudah menganugerahkan akal yang tidak berunsur syahwat kepada siapa? Yaitu kepada malaikat. Jadi syahwat itu tanpa unsur akal pada binatang. Jadi kalau binatang mah syahwat saja ya, kalau Allah menganugerahkan akal yang tidak ada unsur syahwatnya kepada malaikat, makanya malaikat tunduk terus ya. Tetapi Allah juga ngasih syahwat ya tanpa unsur akal kepada binatang, makanya binatang itu ya syahwatnya saja gitu ya. Dan keduanya Allah ngasih ya, dikasih akal, dikasih syahwat kepada manusia gitu ya. Karenanya siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih baik daripada malaikat gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairan minal malaikah. Ketika manusia bisa mengalahkan ya, akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka akan lebih baik dari malaikat. Wa man ghalabat syahwatahu aqlaha fahuwa syarr minal bahaim. Dan sebaliknya gitu ya, barang siapa yang terbalik ya, syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Jadi itulah manusia gitu ya, bahwa Allah menganugerahkan akal kepada malaikat ya, tidak ada unsur syahwatnya, sehingga terus taat kepada Allah gitu ya, melaksanakan perintah Allah terus. Dan syahwat tanpa unsur akal Allah ngasih kepada binatang ya, bagaimana binatang dengan semaunya ya, dengan hawanya gitu ya. Tetapi kita sebagai manusia Allah kasih kedua-duanya gitu ya. Allah kasih akal untuk membedakan baik buruk, Allah juga kasih syahwat gitu ya. Barang siapa yang akal kita bisa mengalahkan syahwat, maka akan lebih baik dari malaikat gitu ya. Barang siapa yang justru syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang gitu ya. Nah, ini auzubillah ya. Nah, bagaimana pelembutan hawa nafsu? Nah, di sini diantara psikologi Islam ya, bagaimana melembutkan hawa nafsu, melembutkan syahwat. Nah, ini ya, karena watak kesemuanya ini bisa melembut dan mengeras. Nah, di saat lembut misalnya ya, akal yang menjadi hakim
dan sempurnalah kemudian seseorang. Tetapi di saat keras, hawa nafsu yang menjadi hakim, dan sempurnalah kebinatangan manusia. Jadi dalam kondisi ini manusia sendiri yang menentukan gitu ya. Semakin sering seseorang mengikuti hawa nafsu, maka semakin mengeras dan akhirnya semakin dominan hawa nafsunya. Sebaliknya jika seseorang melakukan tekanan atas hawa nafsu ya, maka lambat laun hawa nafsunya akan melemah dan implikasinya mudah menurut pada kendali akal. Nah, bahwa semua manusia bertakwa atau tidak sama-sama punya hawa nafsu dan syahwat ya. Bedanya kalau yang bertakwa itu mampu secara aktif menguasai dan mengatur hawa nafsu dan syahwat. Kalau orang yang tidak bertakwa, tidak ada ketakwaan dalamnya, secara pasif dikuasai dan diatur oleh syahwat dan hawa nafsunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita berikhtiar ya untuk melakukan penekanan, pelatihan atas hawa nafsu ya, kalau menurut ini bahwa bagaimana kiat-kiat menguasai hawa nafsu gitu ya. Nah, di sini di buku ini bagus ya bagaimana kiat-kiat menguasai hawa nafsu, bahwa dalam Islam menjelaskan dua keadaannya. Posisi hawa nafsu itu ada yang lemah, ada yang keras. Teknik melemahkan hawa nafsu dan perbuatan yang mengakibatkan mengkrisalnya hawa nafsu seperti apa ya. Di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya, di surah Al-Hujurat kita diingatkan bahwa walakinallah, akan tetapi Allah, habbaba ilaikum, menjadikan kamu cinta al-iman, kepada keimanan gitu. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan dan menghiasi gitu ya hati kalian. Wa karraha ilaikum, dan Allah menjadikan kamu karroha, benci ya, al-kufra, kepada kekafiran, wal fusuk, benci kepada kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan. Jadi di sini Allah menanamkan rasa benci ya kepada kefasikan yang diperebutkan ya. Nah, di sini dalam kalbu orang mukmin, dalam kalbu orang yang bertakwa itu. Nah, jadi sebenarnya siapa yang membuat orang mukmin itu benci kepada kefasikan? Siapa yang membuat orang fasik senang terhadap kefasikan gitu ya? Tentu saja Allah. Jadi Allah yang menghadirkan dalam hati kita, apakah kita itu habbaba ilaikumul iman, kita lebih menjadikan cinta ya terhadap keimanan, cinta terhadap kebaikan, dan menghiasi ya dalam hati kita senantiasa inginnya itu hal-hal baik gitu ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah sendiri gitu ya yang memunculkan rasa benci kita kepada kekufuran gitu, kepada kefusukan, kepada kedurhakaan gitu. Jadi Allah yang menanamkan rasa benci gitu ya. Allah yang menanamkan rasa cinta terhadap kebaikan gitu ya. Nah, dialah Allah yang menanamkan kebencian, kefasikan ke dalam jiwa seorang mukmin. Jadi hati orang mukmin itu berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah, dan Allah senang ya bila kefasikan itu berada dalam jiwa yang fasik, sebab orang fasik itu sendiri mencintai kefasikan dan selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa rutin melakukan kebaikan ya, al-mudawamah alal khair, rutin melakukan kebaikan, wa karahiyatus syarr, dan benci pada kejelekan. Jadi ketika kita konsisten ya melakukan kebaikan, nah ini akan membawa kebencian pada kejelekan. Jadi kejelekan yang dimaksud adalah syahwat dan kelezatan yang selalu dikejar oleh manusia. Karena syahwat dan kelezatan itu dikejar-kejar oleh para orang fasik ya, dan sebaliknya. Nah, jadi Amirul Mukminin dalam khutbahnya menjelaskan bahwa ciri orang takwa ya, di sini disampaikan bahwa ahli takwa itu ya, tarahu qariban amaluh, bahwa ahli takwa itu dekat angan-angannya gitu ya. Qalilan ya, sedikit kesalahannya gitu ya. Hatinya khusyuk ya, khasyian qalbuh, hatinya khusyuk, qani'an nafsuh, mudah terpuaskan gitu ya. Kemudian sederhana makanannya ya, manzuran akluhu, ringan urusannya, sahlan amruhu. Kemudian kukuh agamanya ya, hariron dinuhu, mati nafsunya gitu ya, maitatan syahwatuhu, dan makzuman ghaiduhu, dan tertahan emosinya. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita ya, yang Allah pilih gitu ya, bahwa ahli takwa itu tadi ya, qariban amluhu, dekat angan-angannya, sedikit kesalahannya, hatinya khusyuk,
mudah puas terhadap sesuatu ya, sederhana makanannya, ringan urusannya, kukuh agamanya, mati nafsunya dan tertahan emosinya. Jadi takwa itu bisa melunakkan syahwat ya. Takwa itu bisa melunakkan syahwat dan hawa nafsu seseorang. Jadi dengan takwa ya, jiwa yang serakah berubah menjadi qanaah, puas dengan yang dimiliki gitu ya. Syahwat pun apa menjadi lemah gitu, seakan mati gitu. Nah ini bahwa peran takwa adalah sebagai pengekang syahwat dan nafsu ya. Nah di sini diantaranya lagi bagaimana peranan gitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa semakin kokoh atau semakin hikmah seseorang, semakin lemah syahwatnya. Bahwa kullama qawiyat al hikmah, semakin kokoh ya hikmah seseorang, maka dha'ufat syahwat, semakin lemah syahwatnya. Nah kemudian jika kemampuan kita dalam mendudukkan hawa nafsu bertambah, maka tuntutan hawa nafsu itu akan berkurang. Nah dengan apa? Dengan iffah ya, menjaga diri dapat melemahkan syahwat. Al-iffah tad'ifus syahwat. Siapa yang merindukan surga akan melupakan syahwat. Manishtaq ilal jannah ya, maka ia akan melupakan anis syahwat gitu ya. Bahwa di sini juga disampaikan wazkur ya, ingatlah bahwa setiap kelezatan itu akan hilang. Wazkur ma'akulli lazzah zawaluha, bahwa setiap kenikmatan akan berpindah. Wa ma kulli ni'mah intiqaluha, dan setiap bencana pasti akan berakhir ya. Wa ma kulli baliyah ya, maka dia akan berakhir. Jadi dengan mengingat semua itu ya, kita akan mengabadikan nikmat ya, menjernihkan syahwat, menghilangkan takabur, mendekatkan bahagia, melipur lara dan menggapai cita-cita. Bahwa kelezatan itu kan hilang, setiap nikmat juga pasti berpindah, setiap bencana itu pasti berakhir gitu ya. Nah jadi takwa dan kendali atas hawa nafsu ini adalah dua faktor yang seharusnya menguasai syahwat dan naluri manusia sampai sejauh mungkin, sehingga hawa nafsu itu bisa selaras dengan hukum Allah gitu ya. Segala keinginan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia bisa membenci dan lari dari segala yang dilarang Allah. Demikian juga manusia bisa mencapai puncak interaksi dengan Allah ya, bahwa perubahan jiwa yang menakjubkan ini ya, dalam Al-Quran tadi bahwa Allah gitu yang menjadikan kamu cinta kepada kebaikan, Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan, bahwa Allah yang menjadikan kamu benci kepada kekufuran, Allah yang menjadikan kamu benci kepada kefasikan gitu ya. Nah ketika kita berada dalam takwa fase ini ya, ini maka nah insya Allah gitu ya akan mencegah kita dari berbagai kefasikan, kekufuran, kemaksiatan gitu ya, dan akan ditanamkan rasa benci ya. Jadi peran posisi hawa nafsu dalam kehidupan manusia, nah ini ya insya Allah akan dibahas juga di dalam buku ini ya, bahwa di sini bisa dilihat bahwa hawa nafsu itu adalah agen dan aktor penggerak terkuat pada jiwa manusia. Nah kan hawa nafsu itu nah kan bisa membentuk ya suluk perilaku manusia. Nah di sini ya misalnya hawa nafsu itu seperti apa gitu ya. Nah hal-hal yang Allah membekali manusia dengan naluri bermasyarakat gitu ya, bahwa amarah Allah ya jadikan sebagai sumber bagi aktivitas mekanisme pertahanan, self defense mechanism juga ya, bahwa seperti itu. Tapi hawa nafsu juga memang sebagai tangga menuju kesempurnaan gitu ya. Nah di sini Allah memuliakan manusia ya dengan irodahnya. Setiap langkah yang digerakkan berdasarkan irodah dan ikhtiarnya. Meskipun kehendak Allah berlaku ya kepada seluruh makhluk, tetapi manusia adalah makhluk yang melaksanakan kehendak Allah ya, dan kehendak dan dari ikhtiarnya sendiri. Nah di sini ya intinya ada beberapa contoh ya, misalnya di sini tentang bagaimana bipolaritas hawa nafsu. Nah di sini ada salah satu sahabat Nabi ya, dari Abi Al-Bujair, disampaikan bahwa suatu hari Nabi merasa lapar. Kemudian beliau meletakkan sepotong kerikil di perutnya dan mengatakan, ketahuilah bahwa betapa banyak orang yang kenyang perut dan rapi pakaiannya di dunia, tapi dia akan kelaparan dan telanjang nanti di akhirat. Betapa banyak orang yang memuliakan nafsunya, padahal dia menghinakan dirinya. Betapa banyak orang yang menghinakan nafsunya, padahal dia memuliakan dirinya.
betapa banyak orang yang tenggelam menikmati sesuatu yang sudah janjikan Allah dan Rasulnya, namun di sisi Allah tidak mendapatkan bagian apapun. Ketahuilah bahwa amal syurgawi bagai bukit-bukit terjal yang tebing dan cadas, dan amal neraka itu mulus gitu ya, mudah dilalui oleh nafsu. Betapa banyak nafsu yang sekejap di dunia justru mengakibatkan sengsara yang berkepanjangan di akhirat. Alhamdulillah gitu ya, bahwa inna amalal jannah, memang sesungguhnya amalan surga itu husnah birabwah gitu ya. Jadi amalan surga itu bukit-bukit terjal yang bertebing cadas gitu ya. Wa inna amalan nar sahlah li syahwat gitu. Tetapi amalan neraka itu seperti jalan mulus gitu ya, yang mudah dilalui. Nah, jadi di sini betapa banyak nafsu yang sekejap di dunia justru mengakibatkan sengsara yang berkepanjangan di akhirat nanti. Nah, jadi renungan luar biasa untuk kita ya. Banyak orang yang berperut kenyang, berdandan rapi, selalu memenuhi hawa nafsu dan memperoleh berbagai kelezatan tanpa pernah merasakan puas, apalagi warok. Hati-hati ya. Sosok ini akan hadir di hari kiamat dalam keadaan lapar dan telanjang. Jadi kita jangan terlalu itu ya, jadi bahwa misalnya sekian banyak yang memuliakan hawa nafsunya ya, dengan cara memenuhi setiap ajakannya. Dengan itu dia hanya akan merendahkan jiwanya sendiri. Dan di sini tidak sedikit manusia yang sengsara di akhirat akibat poya-poya dengan kelezatan hawa nafsu dan syahwatnya di dunia. Bahwa ketahuilah tadi ya, inna amalal jannah khaznatun birabwah, bahwa ketahui bahwa jalan yang menghantarkan manusia menuju surga itu adalah terjal dan bertebing gitu ya. Jadi kata al-khaznah di sini adalah tanah keras yang penuh bebatuan. Jadi memang amal surga itu bayangkan ya, tadi tanah keras yang penuh bebatuan. Jadi amal surgawi itu mesti melalui bukit yang tinggi dan terjal. Sedangkan amal neraka hanya berjalan di atas jalan yang mulus gitu ya, dengan nafsu, kesenangan, kelezatan gitu. Nah, demikianlah orang yang berjalan di atas tanah yang keras, terjal, menaiki tebing penuh bebatuan seakan melawan gravitasi. Sedangkan orang yang berjalan di atas yang mulus berserah diri pada gravitasi. Ini perbedaan antara amal syurgawi dan amal neraka. Nah, sedikit lagi nih ya, bahwa Imam Ali pernah menukil, jadi sama ya, ini hampir sama dengan tadi. Sesungguhnya jalan ke surga itu penuh dengan kesusahan gitu ya. Bahwa hufat bil makarih innal jannah, sesungguhnya jalan surga itu hufat bil makarih, penuh dengan kesusahan. Wa innan nar, dan jalan ke neraka itu hufat bis syahawat. Jadi jalan ke neraka itu penuh dengan nafsu ya, penuh dengan kemudahan gitu ya. Maka wa'lamu, camkan bahwa annahu man ta'atillah, annahu ma min ta'atillah syai', bahwa camkan ketaatan kepada Allah dilakukan dengan kesusahan gitu ya. Jadi taat kepada Allah itu memang dengan penuh berdarah-darah gitu ya. Sedangkan bermaksiat kepada Allah itu dilakukan dengan nafsu ya. Semoga Allah merahmati orang yang menjauhkan jiwanya dari rayuan syahwatnya dan orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Sesungguhnya syahwat itu hendaknya ditarik sejauh mungkin gitu ya dari jiwa kita. Jadi syahwat itu senantiasa rindu pada maksiat yang dilakukan dengan nafsu gitu ya. Nah, ini mengungkapkan kesimpulan ya dari teks-teks tadi, bahwa tadi surga adalah tadi ya, terminal akhir gerak menaik manusia menuju Allah, sedangkan neraka adalah terminal akhir gerak atau menurun manusia menuju kehancuran. Jadi di sini mudah-mudahan ya dari uraian tadi kita semua gitu ya betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Ini udah jam 6:11. Nah, intinya bagaimana kita nanti akan melanjutkan ya, melembutkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu itu seperti apa gitu ya. Nah, bahwa di sini diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah aminu billahi wa rasulih ya, yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuron tamsyuna bih. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu 2 kali lipat ya, dan menjadikan cahaya dengan yang dengannya kamu bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan ya kita memiliki nur. Nur di sini adalah ilmu ya. Ilmu, maksud nur dalam ayat ini tadi adalah ilmu dan ketakwaan yang bisa membimbing kita gitu ya. Takwa adalah bagaimana kita mengekang naluri itu sendiri ya. Pengekalan ini mengubah naluri dan hawa nafsu menjadi nur, cahaya, ilmu dan basirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan nur ya, cahaya dengan ilmu yang senantiasa kita ikhtiarkan ya,
kemudian kita juga diberikan basirah ya. Basirah itu insya Allah akan kita lanjutkan basirah itu seperti apa gitu ya, bagaimana Allah ya memberikan anugerah kepada di sini ya orang-orang soleh ya, Musa bin Imran, Yusuf ya. Nah, bahwa hikmah dan ilmu ya diperuntukkan bagi hamba-hambanya, tidak sembarang Allah ngasih gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa pecinta ilmu ya. Allah kasih kepada kita nur, cahaya, Allah kasih ilmu, dan Allah kasih basirah untuk kita semua supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh rasa ketenangan ya, baik untuk surgawi kita ataupun untuk duniawi kita. Nah, mungkin karena masih banyak kajiannya ya, ini hanya di awal-awal gitu ya, bagaimana kita harus berhati-hati untuk menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kita harus berikhtiar, akal kita yang memandu gitu ya, melalui ikhtiar kita untuk meminta sama Allah, minta cahaya, minta ilmu gitu, minta basirah untuk mengendalikan segala hal hawa nafsu yang terus mengganggu ya, yang terus menggoda supaya kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya itu saja untuk renungan kita hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, Rupina Bunda Nur ya, Bunda Lia. Jazakillahirrahman katsiro. Terima kasih kepada Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.